Terakhir ya, mungkin kita kasih kesempatan untuk mahasiswanya dokter kita. Mas tanyanya yang keren, ini menyangkut masa depan Anda di kampus. Soalnya matanya juga udah merah itu gitu. Ya, monggo Mas, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika, kebetulan saya mahasiswanya Pak Hensa. Kebetulan, kebenaran loh Mas. Saya ingin bertanya ke mungkin Habib Jafar ya. Saya catat, takutnya saya lupa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga kebahagiaan ketika kita sedang melepas kerinduan kepada Tuhan. Dalam hal ini yang saya maksud adalah sholat Pak. Dimana saya punya sudut pandang bahwa sholat itu merupakan bukti bahwa Tuhan sedang merindukan hambanya. Itulah mengapa dalam perspektif saya, Tuhan menulis cerita bahwa dia ingin melakukan, dia ingin manusia melakukan sholat 50 kali sehari. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa manusia itu tidak kuat. Menjadi sangat tidak maha kuasa ketika Tuhan tidak tahu bahwa manusia tidak kuat untuk melakukan sholat 50 kali. Makanya hanya 5 kali. Kemudian dari dialektika tersebut saya berpendapat bahwa sholat merupakan saat di mana Tuhan sangat merindukan hambanya. Bahwa saya merasakan ketika saya pacaran aja nih. Ketika saya ketika saya dan pacar saya lagi kangen-kangenan aja itu rasanya gimana ya, gelombang bahagianya tuh ada di situ. Apalagi Tuhan Sang Maha Perindu gitu kan. Kemudian saya juga berpendapat bahwa itulah mengapa ketika saat sebelum sholat subuh dan juga setelah sholat isya menjadi sangat berarti bagi Tuhan. Karena disitulah letak pengorbanan seorang manusia untuk melepas kerinduan kepada Tuhan. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya, bagaimana cara kita menjaga kebahagiaan ketika kita sedang melepas kerinduan dengan Tuhan, dengan menemui Tuhan secara bahagia, dengan penuh rasa kebahagiaan seperti yang juga Tuhan rasakan. Saya tahu Tuhan itu sedang kangen ketika saya ingin sholat, tetapi dalam dunia yang menghimpit saya untuk tergesa-gesa, saya kehilangan kebahagiaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mas Dika atas pertanyaannya. Langsung ke Habib Hussein untuk direspon. Gua respon cepat aja ya. Ya. Orang tidak akan pernah bahagia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia ketahui apa maksudnya dia melakukan sesuatu itu. Itu masalah sholat di Indonesia. Masalah sholat di Indonesia itu da'inya, pendakwahnya gak pernah ngejelasin apa makna sholat. Umatnya gak pernah nanya kenapa saya harus sholat. Mungkin umatnya juga takut nanya begitu ya. Kenapa saya harus sholat? Anda kafir. Anda iblis. Iya, dari awal kita tuh gak pernah nyelesain itu. Gak pernah eksplorasi kenapa haji, kenapa umroh, kenapa zakat, kenapa puasa, kenapa sholat. Itu yang gak dieksplorasi. Gue pernah bilang, kenapa puasa? Di antaranya kata gue biar orang kaya ngerasain jadi orang miskin. Biar tumbuh empati. Terus si kampret nanya sebaliknya. Kenapa gak si miskin aja dibuat ngerasain jadi orang kaya selama bulan Ramadan? Yang tumbuh bukan empati, frustasi kata gue. Setelah sebulan jadi orang kaya, tiba-tiba jadi miskin lagi, frustasi. Kalau orang kaya ngerasain jadi orang miskin, tumbuhnya empati. Kalau orang miskin ngerasain jadi orang kaya, tumbuhnya frustasi. Artinya, cari itulah makna-makna. Masalahnya kan, ya pendakwahnya gak nge-explore itu, kita juga gak ngerasa agama itu penting. Agama seolah-olah urusan di masjid doang, agama seolah-olah ya cuman sholat, puasa, zakat, haji. Kesalehannya juga kesalehan personal, yang penting gua masuk surga, orang lain mau berantakan biarin. Orang bayangin tadi gue bilang kan, ibadah itu diantaranya yang buka jalan. Ada orang yang justru ibadahnya nutup jalan, kan aneh. Maksud gue, ayo kita kembali ke makna dasarnya. Lu kalau gak tahu, gak akan pernah menemukan itu. Nah, bagaimana kemudian untuk sampai ke sana? Karena kita udah terlanjur, tersesat jauh dari apa yang dikehendaki oleh agama, maka tidak ada jalan lain untuk kembali kecuali riyadhah, latihan. Makanya tadi, bisa gak dilatih? Justru itu pintunya, gak ada pintu lain. Latihan, para kekasih Tuhan itu pintunya namanya riyadhah. Riyadhah itu artinya olahraga. Artinya olahraga latihan.
Oh, bukan hanya olahraga tapi olah batinnya. Gimana caranya? Dilatih. Makanya tadi gue jelasin kan kayak sholat. Ketahui maknanya. Kenapa gue harus sujud? Kenapa gue harus ruku? Kenapa bacaannya ini? Kenapa bacaannya itu? Dan lain sebagainya. Kemudian ngasih waktu untuk sholat. Kita gak pernah ngasih waktu untuk sholat. Kita sholat di sela-sela waktu. Kemudian mempersiapkan diri untuk sholat. Bukan sholat cuman seadanya aja. Artinya dijalani itu sebagai sesuatu latihan sedikit demi sedikit. Tapi kan kita jauh dari itu. Di antaranya yang paling kentara bahwa ada problem di sholat kita. Kalau kita bongkar nih, rata-rata orang Indonesia penuh masalah. Di mana orang sering penuh masalah dengan sholat. Misalnya, lu kalau sholat sendiri, seringnya baca kulhu tuh. Kulhu lagi. Tapi kalau jadi imam, tiba-tiba baca Yasin nih. Karena kenapa? Sujudnya ke Tuhan, nyembahnya ke makmum tuh. Padahal nih ya, kata agama sebaliknya. Kata agama kalau sholat sendiri baca surat panjang. Karena itu adalah pertemuan lu dengan zat yang lu paling cintai. Maka berlama-lamalah, ulur-ulur waktunya. Karena itu lezat. Tapi kalau jadi imam, baca surat yang pendek. Kenapa? Karena lu gak tahu kondisi makmum lu. Kata Nabi Muhammad, ditegur seorang Mu'ad bin Jabal karena pas jadi imam baca surat panjang. Kata Nabi, lu gak tahu kondisi makmum lu. Apalagi lu jadi imam yang sering terjadi dan gue jadi korbannya. Gue kan gak pernah pengen jadi imam tuh karena kalau di bandara, tiba-tiba imamnya bapak-bapak yang merasa pede dengan agamanya. Kemudian maju jadi imam baca surat panjang. Padahal di bandara, tiba-tiba pesawat saya dipanggil. Akhirnya saya berada pada kondisi yang gak enak. Panggilan bandara atau panggilan Tuhan. Saya suruh milih sama si imam nih kan. Baca surat panjang terus pelan-pelan banget. Ada yang sakit, ada yang ini dan itu. Itu ketergelinciran yang jalan di masyarakat kita. Kalau lo setia kepada makna sholat, milih pemimpin aja dari sholat bisa. Sholat itu apa? Imamnya didorong, nggak mencalonkan diri. Pilih pemimpin yang didorong, bukan mencalonkan. Kemudian yang kedua apa? Imam itu yang dicintai. Seharusnya milih pemimpin kayak milih imam yang dicintai. Terus yang ketiga, imam itu memudahkan. Baca surat yang pendek. Cari pemimpin juga yang seperti imam. Yang memudahkan kepada kita. Memberikan akses seluas-luasnya untuk kita sehat, untuk kita pintar, untuk kita sejahtera dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dari sholat seharusnya kemana-mana sebagai frekuensi dasar untuk kebahagiaan. Tapi ini enggak. Justru kecelakaan terbesar muncul di sana. Sholat terus maksiat jalan, STMJ. Sholat tapi korupsi. Haji tapi pakai duit korupsi. Itu gila, itu kalau secara agama itu kan kecelakaan besar tuh. Bukan cuman lu gak ngerti sholat, tapi lu munafik kepada sholat. Lu jadikan sholat sebagai media pencitraan lu. Menjadi media cuci uang lu dan lain sebagainya. Zakat, haji, umroh dan lain sebagainya. Maka tidak ada jalan lain, latihan. Latihan menjadi diri sendiri. Latihan mengeksplorasi diri. Latihan menjadi hamba Tuhan. Latihan mengeksplorasi nilai-nilai filosofis pada ajaran-ajaran Tuhan. Dan kemudian melatih diri untuk masuk sedikit demi sedikit ke jalan itu. Sampai kapan? Sampai mati. Karena Tuhan tidak menghendaki. Tuhan tuh bukan pengen lu sampai kepada titik yang dia inginkan. Tapi yang penting jalan aja, kata Tuhan. Yang penting jalan aja. Makanya kalau ada orang yang mati dalam keadaan non-muslim, tapi dia sedang jalan mencari kebenaran, dia masuk surga. Disebutnya ahlul fitrah. Ini ada orang nyari kebenaran, baca buku, googling dan lain sebagainya. Belum nyampe ke Islam, tapi udah belajar, maka dia matinya disebut ahlul fitrah. Orang suci yang akhirnya masuk surga walaupun dia gak Islam. Itu kata Imam Ghazali. Maka kuncinya adalah berdaulat aja, balik ke dia. Percayalah bahwa Tuhan ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap kita itu diciptakan dengan gift masing-masing untuk hidup, untuk menjadi pemimpin, kata Nabi Muhammad. Jadi
Percayalah kepada itu. Jangan percaya omongan orang lain. Tuhan lu udah bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa lu adalah ciptaan terbaik yang pernah Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Ngapain lu percaya kepada netizen yang bilang lu gak punya bakat, lu penuh kekurangan, dan lu bukan siapa-siapa. Itu kuncinya. Oke, terima kasih Habib. Semoga cukup menjawab. Tapi garis besar tadi soal sholat saya ingin nambahin sedikit. Jadi kalau teman-teman sholat tadi itu sudah benar yang dibilang Habib. Cucu Nabi masa kita nggak percaya kan? Tapi yang paling saya jadikan contoh itu Habib, sholat itu tirulah Jokowi. Ketika ke Abu Dhabi jadi imam sholat, cari ketika kesananya duhur atau asar. Jadi singkat hening, itu kira-kira. Jokowi itu tetangga saya, dia jual apa namanya ukiran. Dalam Islam ya, kita diajarkan, ini hadis dari Nabi Muhammad. Kalau orangnya sudah tidak ada, ceritakan kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau ada orang meninggal, tungguin. Karena dalam Islam kalau orang udah meninggal, ceritakan kebaikan-kebaikannya. Nah ini kan sudah tidak menjabat ya. Anda masih roasting ini. Oke. Tadi Habib Hussein juga kami anggap itu sudah cukup memungkasi dari pertanyaan teman-teman. Yang terakhir untuk penutup closing statement di penghujung acara malam hari ini, kami minta Mas Panji, berikutnya Mas Hensa. Sebelum kita tutup Mas, mau nyanyi kayak mau apa kayak, monggo Mas Hensa, Mas Panji. Jangan kasih beban dong. Sebelumnya saya mau berterima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk terlibat di Kenduri Cinta, ini sebuah kehormatan. Saya juga minta maaf kalau mulut saya sembarangan ya, namun juga orang nggak bisa ngerem kan. Ini aja, anjay. Hati-hati dikeplak sama polisi lo. Nah jadi tadi bawa Pak Jokowi saya langsung meleng ke sini, ngikut nempel. Saya sebenarnya sering terlibat dalam obrolan diskusi terkait kebahagiaan, terus kegembiraan. Saya cuma mau menggarisbawahi sesuatu yang sudah pernah dikatakan, dan setiap kali ada kesempatan untuk berbagi ini, saya selalu masuk dan membahas atau mengucapkan yang saya mau sampaikan ini. Tadi Habib bagus banget soal kita nggak ngasih waktu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, kita minta buru-buru. Saya tahu persis karena di antara kita tuh sering banget kayak ngerasa hidup tuh berat. Kayak tuh bahagia nggak datang, gembira juga enggak. Terus di situasi seperti ini seringkali tuh kita ngambil solusi-solusi ekstrim. Menyerah pada hidup. Saya pikir yang orang suka lupa itu adalah kenapa kita suka stres sama masalah yang datang ke hidup kita. Kenapa kita begitu sedih dengan tiadanya kebahagiaan atau bahkan tiadanya kegembiraan, karena kita pikir solusi terhadap permasalahan hidup kita itu harus datang dari kita. Itu yang bikin stres kan. Hidup saya berat, suami saya pinjol, ditambah judi online, saya nggak tahu mesti ngapain ya kan. Terus kita ngerasa berat banget hidup, gimana ya solusinya gimana nggak ketemu, terus makin depresi terus makin jatuh. Padahal sebenarnya solusi permasalahan hidup kita tuh emang gak harus datang dari kita. Kadang tugas utama kita tuh bertahan. Karena kadang hidup akan menguraikan masalah kemudian. Atau lebih tepatnya Tuhan yang akan menguraikan masalah untuk kita. Berapa kali coba kita hidup berat. Terus kita lewat aja. Terus 3 bulan kemudian kita bilang, udah lewat ya kemarin yang waktu itu gue ngerasa berat banget. Atau kita sekarang ingat-ingat zaman kita kuliah. Dulu waktu gue kuliah terus saya berat banget. Ngeluh mulu gue. Sekarang pikir-pikir lewat juga. Itu adalah karena sebenarnya emang permasalahan hidup kita tuh datangnya gak harus dari kita. Kebahagiaan yang kita cari-cari banget atau kegembiraan yang kita cari-cari banget tuh jangan-jangan emang bukan datang dari kita juga. Jadi ingat aja bahwa tugas kita untuk bertahan. Bertahan aja. Cari aja caranya untuk bertahan. Tidur, besok juga udah ganti hari. Karena pada akhirnya hidup akan menguraikan masalah kita kemudian. Tujuan saya ngomong ini hanya untuk bilang bahwa keadaan tidak
berjalan seberat yang teman-teman pikir. Tadi kan Habib juga ngomongin soal kita kan ketawa apa yang ada di kepala kita ya. Semua. Ingat aja bahwa hari ini, malam ini kita tuh ketawa-ketawa loh. Kita tuh ketawa bareng-bareng. Sehingga kalau misalnya kita lagi mengalami masa-masa sulit, ingat bahwa hari ini kami bisa bikin Anda ketawa, kami bisa bikin Anda ketawa lagi. Jadi setidaknya bertahan untuk tawa kemudian yang bisa lahir dari forum seperti ini. Terima kasih. Yang paling bijak terakhir. Nih apa aja boleh nih? Baca puisi boleh? Saya mau nyanyi. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Tepuk tangan untuk semua. Jadi teman-teman, memang intinya itu. Susah itu di bawah kita sendiri lah. 1 bulan yang lalu, enggak 1 bulan yang lalu. Beberapa minggu yang lalu, 2 hari sebelum pilkada, YouTube saya dibajak orang. Sampai hari ini, belum kembali itu YouTube. Sampai hari ini. Padahal subscribernya baru 32.000. Dibandingin subscriber yang ini sama yang ini, banyak kan mereka berdua. Tapi mereka pilih membajak saya. Tadinya saya kesal teman-teman. Tapi ada kegembiraan di hati saya. Karena hanya emas yang diperbutkan. Jadi kalau ada YouTube yang gak dihajek, gak ada yang dibajak, perlu dipertanyakan kualitas YouTube itu. Aduh. Ya iya, gue ketawa-ketawa juga tapi sedih juga. Walaupun 32.000 viewernya bisa banyak. Tapi itulah ya tadi Habib sudah menyampaikan banyak hal bagus-bagus. Mas Panji juga sudah. Mas Tri tadi katanya mau stand up, sampai akhir ini belum stand up. Padahal kita sudah siap untuk membantu ketawa. Ya, tapi itulah kehidupan teman-teman. Dan kadang-kadang, kan ingat ya, Kenduri Cinta yang lalu, Beb, saya sempat nanya Beb, bukan nanya, saya berkomplain gitu ya. Kenapa rajin sholat, cuma gak kaya-kaya? Nah itu dijawab tuh sama Sabrang, canggih juga dia. Nanti antum jawab ya. Kenapa tuh orang sholat gak kaya-kaya, sementara ada orang yang gak sholat, kaya-kaya aja dia, gitu. Tapi kan itu semuanya tergantung kita. Itu tadi si Mbak tuh. Kita iri atau tidak. Saya sih sekarang mulai mengerti lah makna bahagia. Pada saat invoice cair, kadang-kadang gue bahagia men. Dan itu mudah ya. Invoice cair lu bahagia. Dan tim kedai kopi juga bahagia semua. Jadi gembira, frekuensi gembira, menurut saya adalah, ini adalah nadinya Kenduri Cinta. Saya nggak mau pakai kata jalan ninja karena sudah ada yang punya. Jadi saya akan katakan inilah nadinya kita. Kenapa kita berkumpul di sini? Bukan cuma ilmu, tapi kita ingin bergembira bersama. Senyum, tertawa lebar itu hal yang kedua. Tapi bergembira, pulang dari sini ketawa-ketawa, wah itu luar biasa menyenangkan buat saya. Bagaimana menyenangkan yang lain? Apakah kita bisa dan perlu menyenangkan orang lain? Boleh. Silakan aja. Dibantu sebisanya untuk menyenangkan orang lain. Karena mudah-mudahan kita dapat pahala ya Beb ya. Jadi kegembiraan hari ini teman-teman, tolong diingat bahwa bergembira itu lebih menyenangkan daripada merasa susah. Kita nyanyi sekali lagi ya. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah contoh musik yang haram.
Musik yang fals, mengganggu. Mas Dika masih yakin mau berguru sama beliau. Jadi tolong besok ke kampus menggugat ke rektor untuk minta pengganti dosen ya Mas ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kita berdiri bersama-sama, kita puncaki dengan doa.